wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua, pengurus, dan seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Yang saya hormati Ibu Ketua, pengurus, dan seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Wilayah Provinsi Jawa Timur, serta para pemirsa yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kita bisa bertemu, bersilaturahim dalam acara taklima ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa perjalanan kita di bulan Ramadan ini telah menapaki jalan yang paling akhir. Satu langkah lagi kita akan masuk ke dalam suatu tempat yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Hari Raya Idul Fitri ini pertama kali diselenggarakan pada tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan selesainya Perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Idul Fitri sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama kata Id, yang kedua adalah kata Fitri. Id memiliki makna kembali, sedangkan kata Al-Fitri memiliki makna kesucian. Jadi hakikat dari Idul Fitri itu adalah kembalinya seseorang ke dalam keadaan suci setelah melewati bulan Ramadan. Kita mungkin bertanya, kenapa di situ ada kata kembali? Sedangkan kata kembali itu merujuk pada peristiwa yang sudah terjadi, pengulangan suatu peristiwa. Apakah benar kita sebagai manusia ini pernah suci? Mari kita pahami bersama, kita kaji bersama sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yumajjisanihi, au yunassiranihi. Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menentukan apakah anak itu akan dijadikan Yahudi, dijadikan Majusi, ataupun Nasrani. Nah, dari sabda Nabi tersebut jelas bisa kita pahami bahwa kita pernah suci, bersih, seperti kertas yang tanpa tulisan, tanpa goresan apapun ketika kita dilahirkan. Namun pemirsa, karena kita lahir ke dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian dan godaan. Nah, dan kita kadang-kadang tidak sabar menghadapi segala macam tantangan, rintangan, ujian, dan godaan-godaan tersebut. Ketidaksabaran itulah para pemirsa yang menyebabkan kertas putih yang polos bersih tadi ada goresan-goresannya. Tapi setelah kita melalui bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan ini, dan kita melakukan amalan-amalan ibadah di dalamnya dengan niat ikhlas karena Allah, semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan puasa, kita bertadarus, kita bertarawih, kita menunaikan zakat fitrah, dan melakukan amalan-amalan baik lainnya dengan ikhlas tanpa pamrih. Insya Allah amalan-amalan itu akan menjadi sarana kita untuk menghapus dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan di masa-masa lalu.
untuk menghapus goresan-goresan yang ada di kertas putih. Jangan sampai kita melakukan amalan itu karena pamrih. Misalnya seperti ini, seorang ibu di rumah tidak pernah menyentuh Al-Quran, apalagi membacanya. Dia lebih sibuk buka IG, terus sibuk main TikTok, sibuk baca WA. Grup WA-nya itu banyak, pemirsa. Sibuk bacanya satu persatu. Nah, dia tidak peduli pada Al-Quran, apalagi membacanya. Tapi ketika dia dapat undangan khatmul Quran, dia begitu semangatnya pergi ke sana. Tapi dalam hatinya terbetik niat bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh anggota dan wanita yang lain. Demikian itulah pemirsa yang ibadah karena pamrih. Kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang seperti itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, seiring dengan perkembangan zaman, Idul Fitri sudah merupakan suatu tradisi yang melekat pada umat muslim sedunia. Berbagai macam cara merayakannya dan mempersiapkannya. Ada yang membeli pakaian bertumpuk-tumpuk, direncanakan, terutama ibu-ibu ini tidak peduli gaji suaminya cukup atau tidak cukup, dia membeli pakaian ke ibu ini, silaturahim ke sini pakai ini, silaturahim ke sini pakai baju ini. Kemudian menumpuk makanan sebanyak-banyaknya, menyediakan uang yang bagus-bagus, yang baru-baru. Itu persiapannya untuk merayakan Idul Fitri. Sah-sah saja semuanya itu dilakukan. Tapi yang penting bagaimanapun rayaannya, seperti apapun persiapannya, esensi dari Idul Fitri itu tetap sama, yaitu kembalinya seseorang kepada kesucian setelah melalui bulan Ramadan. Dan yang perlu diperhatikan lagi, Idul Fitri ini bukan milik mereka yang punya baju baru, punya uang banyak, punya makanan enak-enak. Tapi Idul Fitri itu milik mereka yang bertakwa dan takwanya diterima oleh Allah Subhanahu. Pemirsa, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kebenaran itu hanya milik Allah semata. Semoga kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri di tahun-tahun mendatang. Belaka Allah, alamatnya si pemuda lajang. Jangan terkesima karena dia menjual Jepang. Semoga Allah memberi kita umur yang panjang, agar program Taklima bisa kita ulang di tahun depan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.